Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Kalah perkara dari musisi Ari Bias, diva pop Agnes Mo baru pulang kandang ke Indonesia. Jauh-jauh dari Amerika, Agnes seolah mengemban misi khusus, yaitu menjaga dan mengembalikan marwahnya sebagai satu-satunya penyanyi profesional Indonesia yang sukses di negeri Paman Sam dan masih bertahan hingga kini. Sayangnya di negeri sendiri mendadak profesional dan adab Agnes dipertanyakan warga plus 62 karena merasa diserang lebih dulu oleh Ari dan sederet musisi di belakangnya. Agnes menyerang balik dengan caranya sendiri. Ia menyebut Ahmad Dhani CS yang membela Ari Bias telah memutarbalikan fakta. Ya gini, satu setengah tahun ini kan saya mencoba berkomunikasi dengan dia dengan cara-cara yang menyurati, somasi, tapi dia kan itu kan upaya saya berusaha untuk menghubungi, memberitahukan, gitu, mengkomunikasi, tapi kan tidak digubris. Nah akhirnya sampai ke pengadilan dan melahirkan putusan. Nah jadi konteksnya bukan saya lagi yang ingin menghubungi dia. Gitu. Kita juga ada laporan polisi ya di Baris Krim yang mana kita laporkan itu yang melakukan pelanggaran ketentuan pasal 9 itu yang refernya ke pasal 113 itu adalah Agnes Mo yang kita laporkan. Selama ini penyidik mengatakan ke kita belum bisa memanggil Agnes karena dia tidak ada di Indonesia. Ya jadi kami berharap penyidik karena sudah tahu Agnes sudah ada di Indonesia, ya bahkan sudah bisa datang ke podcast untuk menjelaskan masalah ini, dia juga harus bisa dipanggil oleh penyidik Baris Krim Mabes Polri dan hadir untuk menjelaskan semua yang dia ingin jelaskan itu ke penyidik kepolisian. Ya, jadi jangan sampai menghindar untuk dipanggil. Bila perlu, karena dia tahu ada laporan, datang aja dulu, nggak usah dipanggil. Berusaha membersihkan namanya dari tudingan melanggar hak royalti. Agnes justru dituding angkuh dan memanfaatkan nama besarnya untuk cuci tangan. Dhani meradang karena dua hal. Tak terima dituding ingin memanfaatkan popularitas Agnes untuk karir politiknya dan dianggap tak pernah membuka komunikasi untuk mendamaikan Ari Bias dengan diva bernama asli Agnes Monica itu. Kalau misalnya ada penyanyi yang ngotot bahwa nyanyi aja yang penting bayar, nah itu kebanyakan kelakuannya maling tuh, kebanyakan itu. Jadi ada pendapat bahwa yang penting bayar. Jadi nanti kalau ada penyanyi yang ngomong gitu, boleh yang penting bayar. Nah ini mereka ini punya DNA maling, karena itu membuat orang jadi maling akhirnya. Karena selama 10 tahun nggak ada yang bayar ke kita. Dari 2014 Undang-Undang Cipta itu ada, sama ini nggak ada yang bayar kita. Ditanyakan lagi pada Agnes, dari 2014 sampai sekarang. Nanti ditanyakan aja kepada Agnes kalau ketemu ya. Dari 2014 sejak undang-undang ini berlaku sampai tahun ini, sudah berapa miliar yang dihasilkan dari lagu-lagu kami. Nah, lalu ditanyakan kepada pencipta dapat berapa? Nol. Nah, gue nggak pernah denger itu sampai pada akhirnya, karena gini, gue kan punya 2 manajemen pada saat itu ya. Kalau sekarang gue cuma punya 1. Berdalih karena punya 3 handphone dan punya 2 manajemen berbeda yang mengawal karirnya di Indonesia dan Amerika, Agnes justru disebut sombong dan takabur.
Meski mengemas kalimatnya dengan eufemisme atau bahasa halus, sindiran Agnes tentang motif ekonomi dalam gugatan Ari Bias cukup jelek hingga membuat Ari dan Dhani CS merasa tersinggung. Ungkapan Agnes bahwa perseteruannya dengan Ari Bias dan musisi Indonesia lainnya bukan persoalan antara si kaya dan si miskin, justru membuat netizen menuding Agnes sengaja menciptakan jarak dengan para musisi yang telah menopang popularitasnya. Setidaknya tanpa lagu ciptaan Ari Bias, Ahmad Dhani dan sejumlah musisi lainnya, Agnes belum tentu bisa meraih popularitas dan go internasional seperti sekarang. Kita ikuti alur pikirnya. Yang penting bayar, gitu misalnya. Betul ya? Dia juga nggak bayar. Kenapa kok Bang Nola tahu? Karena Ari sudah ngecek ke LMK dan LMKN. Untuk 3 konser itu, tidak ada pembayaran royalti, tidak ada izin. Miris. Kedatangan Agnes ke Indonesia justru bikin gaduh dan dianggap memicu perpecahan di antara penyanyi dan musisi. Jauh sebelum Agnes menanggapi kasusnya dengan Ari Bias, sejumlah pesohor dari Bunga Citra Lestari, Judika, Rosa, Arman Maulana, Ari Noah, Melly Guslau hingga biduan dangdut Iis Dahlia rela pasang badan membela Agnes. Mereka membentuk Visi atau Vibrasi Suara Indonesia, sebuah organisasi tidak resmi untuk para penyanyi yang diduga dibentuk untuk menandingi para musuh Agnes yang tergabung dalam AKSI atau Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Namun, kepedulian Visi yang juga didukung para diva pop seperti Titi DJ dan Krisdayanti seolah dianggap Agnes seperti cawe-cawe atau orang yang ikut campur masalah orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Dalam hal ini, Agnes seolah merasa tidak satu kelompok atau satu perjuangan dengan Visi yang beranggotakan sederet penyanyi Indonesia. Banyaknya pihak cawe-cawe pada kasusnya melawan Ari Bias dan Dhani justru dianggap Agnes para oportunis di dunia musik yang tega menumbalkan dirinya. Sama bilang kita dari Visi mungkin mewakili suara dari penyanyi-penyanyi. Kita tahu bahwa ada polemik belakangan ini. Kita pengen sih sebenarnya biar yang berwenang yang langsung mengurusi. Kita minta negara untuk bisa turun hadir menengahi ini dan yang pasti kita di sini dari Visi kita para penyanyi ingin menyuarakan kalau kita ingin segera ada solusi supaya kita bisa menciptakan ekosistem musik yang baik untuk semuanya. Saat tampil di Kemenkum pada 19 Februari lalu, Agnes juga tampil satu frame dengan sejumlah penyanyi yang datang nyaris bersamaan dengannya untuk membicarakan undang-undang hak royalti dengan sederet petinggi. Sebagai penyanyi internasional, Agnes seolah merasa pantas mendapatkan privilege dengan tampil lebih dulu bersama para pejabat terkait di depan awak media. Jadi sebenarnya memang percakapan atau diskusi yang tadi saya jalankan bersama Pak Menteri, thank you banget Pak udah menerima saya juga dan untuk invitationnya juga. Sebenarnya tujuannya untuk belajar sih ya Mas dan Mbak, belajar apa sih sebenarnya undang-undang itu, karena saya warga negara Indonesia, saya maunya taat sama undang-undang kan gitu, saya berdiri bersama undang-undang. Nah tapi sayangnya karena mungkin ada kasus yang teman-teman juga tahu, pada akhirnya membuat kebingungan bukan cuma untuk saya ya, tapi juga untuk penyanyi-penyanyi lain atau pencipta-pencipta lagu lain yang juga ada di Indonesia. pertama tadi saya sudah menerima Mbak Agnes dan saat ini saya juga sudah selesai menerima Mbak BCL, Benta, kemudian Mas Arman dan Mas Aril. Semua sama tujuannya dalam rangka untuk memberi masukan kepada pemerintah terkait dengan rencana revisi Undang-Undang Hak Cipta. Kita ke sini keresahan yang terjadi di ekosistem musik saat ini, kayaknya kita kompak semua untuk harus ke pemerintah deh, paling tidak ngasih masukan dari kami, dari angle penyanyi.
Kalau itu